Ya, gimana Kak Chen, Kak Keke? Keke atau Keke? Keke, oke. Gimana ya. Kak Keke? Gimana Kak? Terima kasih udah dinaikin. Sering sih, sering nonton Bang Edis ya, luar biasa. Puji Tuhan, merasa diberkati. Keke juga. Dulu Keke Muslim juga. Waktu tahun berapa ya? Tahun 2018 baru mau mengenal. Tahun 2019 dibaptis. 2019 dibaptis. Ya. Tapi begini, karena kan di sini tuh banyak orang ngaku-ngaku. Bagaimana kami yakin bahwa Kak Keke itu dulu mantan muslimah? Bisakah coba menelafalkan satu surat di dalam Al-Quran? Coba. Ada. Silakan. Bacaan sholat atau bacaan? Boleh, bacaan sholat boleh, apapun yang masih ingat. Usolli Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu isya'i arba rakaati mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah tuh, sah ini, sah. Ya. Ini makin banyak loh, makin banyak. Cuman tadi ada pesan itu dari Kak Yuli. Kalau muslimah nanti kalau cerita tentang mantan masa lalunya bahwa dia mantan muslimah, nanti tidak takut kena persekusi. Oh enggak, dulu emang sama keluarga udah dikucilkan sih. Cuman ya sekarang kita bantu dalam doa satu persatu udah mau menerima. Artinya sudah mulai banyak ya teman-teman yang bersuara ya muslimah ya nggak apa-apa lah. Artinya teruslah, bila perlu dibuat namanya forum mantan muslimah. Oh itu keren itu Kak Yuli itu ya, Kak Yuli kalau masih nonton ya. Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang sudah meninggalkan agama Islam. Tapi boleh cerita Kak Keke, apa sebabnya ninggalin agama Islam? Betul sekali kata Bang Edis. Emang waktu Keke sih sebenarnya umat yang toleransi ya gitu. Di dalam keluarga mama saya juga bergaul, apalagi suami saya itu Chinese ya. Jadi suami saya Chinese, saya Muslim, masuk Islam dulu dulunya mualaf dianya. Dia dari Buddha. Dari Buddha mualaf, kemudian udah gitu saya Kristen, terus dia jadi ikut juga ke Kristen. Biasanya seperti itu. Kalau satu rumah mengenal kebenaran, biasanya seisi rumah itu akan ikut serta seperti itu. Ya, dulu karena saya diajarkan begini, Bang Edis, sama nenek terutama ya. Yang penting kamu sholat gitu ya. Terus yang penting sholat. Jadi kita nggak mendalami agama. Emang kalau saya merasa tidak mendalami agama, maksudnya jadi toleransinya ke semua orang tuh toleransi bagus gitu. Tapi kalau mendalami saya juga sudah mendalami, saudara saya ada yang sudah mendalami malah nggak toleransi gitu. Nah itu betul, dia benar saya bilang. Betul. Karena saya dulu diajarkan, memang saya toleransi gitu. Karena saya banyak teman juga yang orang Chinese, yang orang Buddha lah, Kristen lah. Kita sama-sama kok, nggak pernah ribut soal agama, nggak pernah soal apa gitu ya. Jadi itu emang benar gitu. Ya, makanya jangan mendalami. Janganlah kamu. Makanya pesan saya begini, janganlah kalian sungguh-sungguh menjalankan agama Islam. Nanti kalian tidak akan lagi bisa hidup bertoleransi. Iya, betul. Betul sekali. Jadi kalau jadi Islam, jadilah Islam yang KTP saja. Jangan didalam-dalami. Saya juga KTP masih Islam. Nggak apa-apa. Karena begini, banyak orang Kristen itu soal administrasi, berpikir Kristen itu soal administrasi. Enggak. Biarin aja KTP-nya yang Islam. Orangnya kan nggak ada Islam lagi, nggak apa-apa. Makanya yang beragama itu biarin aja KTP-nya. Biarin saja, suruh saja KTP-nya beragama Islam. Pemilik KTP-nya jangan jadi orang Islam.
Ya, Keke tuh ikut Tuhan itu baca firman. Ya. Baca firman Tuhan. Jadi ya merasa ini luar biasa sekali gitu ajarannya gitu. Jadi mengasihi gitu ya. Terus yaitu nggak ada poligami gitu, tidak mengajarkan poligami. Kebetulan Keke waktu pas baca firman Tuhan itu bukan seumur hidup Keke nggak pernah lihat Alkitab. Karena kita tuh tidak diperbolehkan kan baca Alkitab ya. Sama orang tua dulu juga itu ada Alkitab perjanjian, saya nggak tahu ada perjanjian lama, perjanjian baru, saya mana tahu. Pas ada di hotel itu ada perjanjian baru gitu. Terus ini kok buku ini luar biasa, ini Yesus itu kok luar biasa gitu. Belum nggak tahu itu Alkitab gitu sampai nangis itu di situ. Nah itu dijamah di situ sampai aduh pingin tahu itu terus suami kalau suami kan pernah sekolah di sekolahnya pernah di Kristen. Gila loh katanya, itu Alkitab, kamu jangan macam-macam, biarin ini mau Alkitab mau apa, pokoknya ini bagus banget gitu, saya pingin punya gitu. Makanya saya sarankan nih kepada yang muslim dibaca itu begitu. Ya. Jangan membacanya kitab Syekh Abdul Qayyim Al-Jauziyah itu yang burung berdiri 70 tahun. Makanya ganti bacaan kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. Ya. Sampai sekarang sih ya. Belajar. Begini Kak Keke, karena ini gini, banyak muslimah mantan muslimah begitu naik kemari terus cerita begitu, padahal ceritanya Islam, yang percaya agama Islam cuman Yusuf PI sendirian. Begitu. Karena memang mengalami persekusi, orang-orang yang membuka atau mengeluarkan isi pendapatnya, pandangannya terhadap agama Islam, itu selalu berakhir dengan persekusi, dipenjarakanlah, diintimidasilah, dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang pada takut. Ya. Mereka pada bungkam begitu. Ya, kekesalannya sih ya jangan sampai bebal atau membuka hati gitu ya. Kalau membuka hati terus baca firman, pasti kebenaran akan ada. Amin, gitu, amin, dalam amin, hidup. amin. Oke, begitu ya Kak Keke ya. Ya, terima kasih Bang Edis ya. Sama-sama. Salam kenal. Sama-sama. Salam sama Bang Edward Chen ya. Lagu-lagunya bagus-bagus tuh. Oke. Ya. Makasih Kak Keke. Ya. Tuhan berkati. Sama-sama. Saya mau tanya dulu ini, Kristen atau Islam? Saya mualaf. Mualaf. Oke, baik ya. Dulunya Kristen. Dulu Kristen, kemudian mualaf. Sudah lama Sari Samosir menjadi seorang mualaf? Sudah sekitar 17 tahun. 17 tahun berarti sudah lama sekali. Nonton Edis TV sudah lama? Udah. Sudah berapa bulan? Baru berapa minggu ya? 3 minggu. Oh, belum lama berarti 3 minggu. Ya. Iya. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Tapi wajahnya jangan gini-gini terus loh. Jangan gini. Jangan malu jadi orang malu. Bukan gitu Bang, yang mau disampaikan gini ya kan. Bukan, maksudku kalau mau menyampaikan wajah jangan begini-begini. Coba agak ke tengah sedikit, agak ke tengah. Nah, gitu kan. Cakep. Ya, gimana? Silakan. Apa ya? Apa? Mau bertanya mau apa ini ya? Ya mau apa? Tadinya coba-coba si multi rupanya dinaikin gitu.
Ya karena mengajukan permintaan naik ya saya naikkan. Makanya tadi kan saya bilang kalau mau naik pastikan sudah tahu apa yang mau dibahas gitu loh. Yang mau dibahas kan begini, Om. Apa itu? Untuk apa? Apa? Gimana ini? Atau gini sajalah, kalau nggak mampu, biar saya yang mimpin jalannya diskusi. Selama Sari Samosir menonton channel saya ini, saya mau tanya, kenapa Sari Samosir masih nekat menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan? Begini ya, Bang ya. Memang saya mualaf ya kan. Itu memang udah jalan hidup saya. Doa itu saya yakin memang itulah apa saya, Tuhan saya kan. Muhammad. Ya. Iya, kenapa Sari Samosir itu nekat begitu menuhankan Muhammad, itu nekatnya? Kenapa itu? Yang membuat saya penasaran. Kenapa nggak mengikuti itu saja? Karena begini ya, di dalam sebuah hadis, Muhammad itu pernah menyuruh seorang wanita menyusui pria yang sudah dewasa. Padahal pria itu bukan suaminya. Itu dari mana Bang tahu itu? Salah itu. Kan? Sudah kubilang, alasan seseorang itu Islam karena dia tidak mengerti agama Islam itu apa. Kalau dia mengerti agama Islam itu apa, pastilah dicampakkannya itu keluar buku-buku itu. Nggak boleh Orang gitu juga, Bang. Gini, banyak orang tersinggung ketika aku bilang begitu. Tapi mau gimana? Itu faktanya. Buktinya, Anda tidak tahu kan? Anda merasa kaget. Dari mana kau dapat itu? Itu makanya dari mana Bang tahu itu masalahnya. Sementara saya aja begini. nggak tahu. Dari literasi orang Islam sendiri. Dari buku-buku orang Islam sendiri. Dari riwayat-riwayat hadis. Apa mau kubacakan hadisnya? Boleh? Baik. Jadi, saya bacakan hadisnya ya. Perlu saya balikkan kamera atau bagaimana? Nggak usah. Oke. Saya tunjukkan hadisnya. Nanti kalau saya yang baca begini nanti nggak percaya pula. Kubalik saja ininya ya, layarnya ya. Oke. Baik, kubalik layarnya. Teman-teman, mohon maaf kalau materi kita agak sedikit mengulang yang sebulan yang lalu. Karena seperti saya katakan teman-teman, ada muslim baru, kita ulang topik yang sama. Ada muslim baru, kita ulang topik yang sama. Baik. Karena muslim-muslim yang sudah paham itu sudah meninggalkan agama Islam. Cuman KTP-nya saja tinggal yang beragama Islam. Orangnya udah nggak beragama Islam. Nih ya, aku bacakan ya. Sari Samosir ya. Aku pikir Sari anu. Baik, aku bacakan nih. Ini hadisnya banyak ya. Nih. Kita bacakan terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Nakid dan Ibnu Abi Umar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dan seterusnya ya. Jadi saya bacakan. Dari Abdurrahman bin Al-Qasim dari ayahnya, dari Aisyah. Jadi ini kesaksian istri Muhammad. Sahlah binti Suhail pernah mendatangi Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah. Ini suaminya dia nih. Ya. Aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah ketika keluar masuknya si Salim. Salim ini pria dewasa yang tinggal di rumah dia. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi SAW pun bersabda, susuilah dia ini. Nih, susuilah dia. Nah, kaget itu kan? Itu merasa kaget karena aku bilang tadi selama itu jadi mualaf nggak pernah tahu ini. Susuilah dia. Nah, kemudian Sahlah berkata,
Bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang dewasa? Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dan bersabda, aku tahu bahwa dia adalah orang dewasa. Amr menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim pernah mengikuti perang Badar. Di dalam riwayat Abu Abi Umar terdapat tambahan, lalu Nabi SAW pun tertawa. Perhatikan, tertawa Muhammad. Jadi yang kalian anggap Nabi ini, kejadiannya begini. Kubalik lagi kameraku ya, Ito ya. Kubalik dulu kameraku. Aku tahe. Perhatikan. Perhatikan ya. Jadi adalah wanita. Wanita ini ketahui bahwa wanita ini dia tidak sedang mengandung, dia tidak sedang keluar ASI. Ya, air susu ibu nggak sedang keluar karena wanita itu payudaranya keluar ASI kalau dia itu masih menyusui. Betul nggak? Ya Rasulullah katanya. Di rumahku itu suamiku itu mukanya merengut. Cemburu dia. Karena ada si Salim di rumah, Salim. Padahal Salim itu pelayannya dia. Suruh mana itu ya Rasulullah katanya. Lalu perempuan ini bilang begini sama Muhammad, bagaimana saya susui dia? Dia kan sudah dewasa. Tersenyum di situ Muhammad. Dikatakan dalam riwayat lain itu, di dalam riwayatnya sampai gigi gerahamnya terlihat. Nah, setelah disusui betul sama perempuan itu, keesokan harinya datang lagi. Perempuan itu berkata, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Cobalah itu ya, pakai akal sehat coba. Kenapa itu masih nekat mengikuti yang seperti itu? Coba jelaskan sama saya. Pertama itu namanya survival. Ketika hidup kita masih harus survive. Kita gajinya masih kecil ya. Bayar listrik masih berat, nyekolahin anak itu mikir sekolah yang mana yang sesuai dengan kantong kita, mau kos-kosan juga, mau bayar kos susah, mau beli motor masih kredit, dan pokoknya intinya masih harus survive. Itu awal-awal kehidupan kita. Tahap sedikit lebih baik itu namanya security. Security itu ketika kita sudah nggak mikir lagi, mau bayar sekolah anak mampu, mau bayar listrik, nge-kredit rumah atau beli rumah, mau beli mobil bisa, mau itu, udah secure. Tahap berikutnya namanya sukses ya. Ketika kita sudah sukses, nggak ada lagi cerita mau ke Disneyland 10 kali dalam satu hari juga bisa. Mau beli mobil 4 juga bisa. Mau beli rumah 3, 4, 5, 6 bisa. Karir kita udah bagus, kita terkenal mungkin dan seterusnya. Jadi nggak ada lagi cerita duit itu ya. Hidup kita udah menyenangkan, udah sukses. Banyak orang merasa bahwa itulah puncak pencapaian kita dalam hidup. That's it. Aku udah sukses. Duit nggak ada masalah. Mau beli apa kamu, mau beli apa hari ini juga kayak. Tapi kenapa ada orang-orang yang pada saat seperti itu tetap aja nggak bahagia? Kenapa orang masih korupsi? Di KPK itu yang korupsi itu bukan orang miskin. Semua orang kaya. Udah punya segalanya. Kenapa ada anak-anak konglomerat yang bunuh diri? Kenapa ada banyak perceraian di antara orang-orang kaya itu? Mereka nggak bahagia. Karena apa? Karena uang menjadi tujuan. Bukan berarti kita nggak perlu kaya. Kita harus kaya raya. Kita harus sejahtera hidup kita. Tapi kalau uang menjadi tujuan, udah pasti kita nggak akan bahagia, nggak pernah cukup. Lalu apa yang membuat orang bahagia? Ternyata ada satu tahapan dalam kehidupan kita yang banyak orang tidak tahu. Itulah sebenarnya kunci untuk kita bisa bahagia dalam hidup kita. Apa itu? Namanya signifikan. Signifikan itu ketika hidup kita bukan lagi untuk diri kita. Hidup kita itu sudah berbagi dengan orang lain. Ketika kita berbagi dengan orang lain, perasaan bahagia itu otomatis ada di dalam hati kita. Berbagi tidak harus selalu uang, tidak harus materi. Tapi kita berbagi sekecil apapun dalam hidup kita, kita akan sampai pada tahap signifikan. Iya.